Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnianti, kelas G PG PAUD Kolaka Utara. Adapun judul proposal saya meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak usia dini melalui kegiatan bermain peran pada anak kelompok A TK Kuncuk Mekar Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Bab 1. Pendahuluan. Pendidikan anak usia dini adalah salah satu pendidikan yang membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak dari sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui pengalaman dan stimulasi yang bersifat mengembangkan dan menyeluruh sehingga anak dapat berkembang secara sehat dan optimal. Hadijah 2014 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar mereka memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Masa ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat yang disebut dengan Golden Age. Sebab pada usia ini terjadi perkembangan yang menakjubkan tersebut, mencakup perkembangan fisik, perkembangan inteligensi, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, dan perkembangan moral. Berdasarkan Pasal 28 ayat 1-5 juga dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini laksanakan sebelum pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal terbentuk taman kanak-kanak, TK, atau bentuk lain yang sederajat. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Ia memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang jauh berbeda dengan orang dewasa. Anak selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengar. Seolah-olah tak berhenti belajar. Anak juga bersifat ekosistem, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, merupakan makhluk sosial unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa potensial untuk belajar. Salah satu aspek yang perlu dikembangkan sejak dini adalah kemampuan berkomunikasi. Anak usia dini merupakan masa emas yang paling ideal untuk belajar berkomunikasi. Proses penyerapan bahasa masih mulus. Mengajarkan kemampuan berkomunikasi kepada anak usia dini TK Kuncuk Mekar Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Tidaklah mudah hal ini dikarenakan berkomunikasi mempunyai beberapa komponen, antara lain kosakata, pengucapan, dan pemaknaan. Yang digunakan masih menggunakan metode ceramah yang membuat anak menjadi bosan dan kurang aktif. Dalam pembelajaran, guru juga mengajarkan komponen bahasa secara menyeluruh. Guru berkesan hanya mengajarkan kosakata, tetapi pengabdian maknanya terlihat. Kendala tersebut dapat dan fenomena yang ada di lapangan. Maka penulisan mencoba mencari berbagai macam teknik dan strategi untuk membantu peningkatan kemampuan berkomunikasi anak di taman kanak-kanak. Untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan metode yang tepat agar nantinya anak usia dini dapat menguasai kemampuan bahasa yang tepat dalam berkomunikasi. Suatu mata peka yang muncul pada usia anak
usia sampai 1,5 sampai 3 tahun adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah kemampuan berkomunikasi secara lisan. Dan kemampuan berkomunikasi anak di TK Kuncuk Mekar Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara juga masih rendah. Hal ini didukung oleh observasi awal peneliti, yaitu bahwa anak di kelompok A TK Kuncuk Mekar Pitulua masih banyak yang belum dapat berkomunikasi dengan baik. Masih terdapat banyak anak yang belum menguasai kosakata sederhana seperti bertanya dan menjawab pertanyaan sehari-hari dari teman maupun orang lain, bahkan gurunya. Berdasarkan hasil pemburuan penulis melalui observasi, diketahui bahwa dari 20 anak kelompok A terdapat 4 anak atau 19% yang memiliki kemampuan berkomunikasi tinggi, sementara sisanya yakni 16 anak atau 80% memiliki kemampuan berkomunikasi yang rendah. Bermain peran role playing adalah suatu kegiatan di mana anak-anak mengasumsikan peran tertentu dan berinteraksi dalam skenario imajiner. Dalam bermain peran, anak-anak menggunakan imajinasi mereka untuk menggambarkan diri mereka sebagai karakter atau orang lain dalam situasi yang berbeda. Ini merupakan aktivitas yang umum yang dilakukan oleh anak-anak usia dini dan memiliki manfaat penting dalam perkembangan mereka. Berikut ini adalah beberapa definisi bermain peran bagi anak usia dini. 1. Bermain peran sebagai imitasi. Anak-anak usia dini seringkali menggunakan permainan peran sebagai bentuk imitasi atau peniruan dari orang atau situasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari. Misalnya, mereka dapat berpura-pura menjadi ibu atau ayah, guru, dokter, pahlawan favorit mereka. Melalui imitasi ini, anak-anak dapat memahami peran sosial dan mengalih pemahaman lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka. Bermain peran sebagai eksplorasi. Bermain peran untuk memberikan kemampuan bagi anak-anak untuk menjelajahi perasaan, identitas, dan pengalaman yang berbeda. Mereka dapat mencoba menjadi orang lain, merasakan emosi yang berbeda, dan memahami perspektif orang lain. Ini membantu mereka mengembangkan pemahaman tentang perbedaan individu, memperkuat empati, dan membangun keterampilan sosial. 3. Bermain peran sebagai pembelajaran. Aktivitas bermain peran kemungkinan anak-anak belajar melalui pengalaman langsung. Mereka dapat mengasahkan keterampilan kognitif dan bahasa melalui dialog dan pemecahan masalah yang terjadi selama permainan. Selama ini, anak-anak juga dapat meningkatkan keterampilan motorik halus dan kasar. Bermain peran sebagai kreativitas. Bermain peran melibatkan penggunaan imajinasi yang kaya yang merangsang kreativitas anak-anak. 5. Bermain peran sebagai sosialisasi. Bermain peran melibatkan interaksi sosial antara anak-anak. Mereka dapat bermain bersama dan berbagai peran, berkolaborasi, bernegosiasi, dan memecahkan konflik. Ini membantu mereka mempelajari aturan sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan membangun hubungan dengan teman sebaya mereka. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kegiatan bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak usia dini. Pada kelompok A TK Kuncuk Mekar Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak usia dini di kelompok A TK Kuncuk Mekar Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian. A. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam aspek ilmu pengetahuan. B. Sebagai bahan kajian dan
referensi sebagai peneliti lainnya yang meneliti tentang upaya meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak usia dini melalui metode bermain peran. C. Sebagai dasar kegiatan bagi penelitian berikut yang sejenis. Manfaat praktis. Bagi guru dapat memperbaiki proses pembelajaran mengajar di sekolah khususnya untuk anak usia dini. B. Bagi anak dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. C. Bagi sekolah sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan kualitas dan pembelajaran. D. Bagi peneliti sebagai sarana pembelajaran dan mengaplikasi ilmu pengetahuan serta untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi. Definisi operasional. Untuk menghindari penafsiran yang keliru, maka peneliti perlu memberikan definisi operasional mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian. 1. Kegiatan bermain peran. Bab 2. Kajian teori. A. Deskripsi kemampuan berkomunikasi. Pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication, berasal dari kata communicatio atau dari kata komunis yang berarti sama atau sama maknanya dengan kata lain. Berkomunikasi memberi pengertian bersama dengan maksud mengubah pikiran, sikap, perilaku, penerimaan, melakukan yang diinginkan oleh komunikator menurut Robin 2008. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Karakteristik yang khas dan penelitian tindakan kelas adalah adanya tindakan atau aksi tertentu melalui penerapan kegiatan bermain peran pada kegiatan mengajar di TK Kuncuk Mekar Pitulua pada anak kelompok A yang dipilih menjadi objek penelitian untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak. Penelitian tindakan kelas adalah suatu proses yang dirancang untuk memperdayakan suatu partisipasi dalam proses siswa, guru, peserta lainnya dengan maksud untuk meningkatkan praktik yang diselenggarakan di dalam pengalaman pendidikan. 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Karakteristik yang khas dan penelitian tindakan kelas adalah adanya tindakan atau aksi tertentu melalui penerapan kegiatan bermain peran pada kegiatan mengajar di TK Kuncuk Mekar Pitulua pada anak kelompok A yang dipilih menjadi objek penelitian untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak. Penelitian tindakan kelas adalah suatu proses yang dirancang untuk memperdayakan suatu partisipasi dalam proses siswa, guru, peserta lainnya dengan maksud untuk meningkatkan praktik yang diselenggarakan di dalam pengalaman pendidikan. Hari Kunto menjelaskan penelitian tindakan kelas melalui paparan gabungan definisi dari ketiga kata penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Penelitian adalah kegiatan mencermin suatu objek menggunakan aturan metodologi tertentu yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan melalui kegiatan bernyanyi. 3. Kelas adalah kelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Dari ketiga batasan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk memecahkan masalah nyata yang terjadi di dalam kelas. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan. Adapun waktu penelitian adalah selama 3 bulan terhitung sejak diterimanya penelitian ini. C. Faktor yang diteliti. Untuk dapat menjawab permasalahan yang ada beberapa faktor yang
diselidiki. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Faktor anak yaitu untuk melihat kemampuan berkomunikasi anak dalam pembelajaran dan menggunakan kegiatan bermain peran pada kelompok TK Kuncup Mekar Pitulua. Faktor guru yaitu untuk melihat bagaimana cara mengajar guru dengan menggunakan kegiatan bermain peran pada kelompok ATK Kuncup Mekar Pitulua. D. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang akan dicapai pada faktor-faktor yang diselidiki. Berdasarkan hasil awal berupa diskusi dengan ditetapkan bahwa tindakan yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak usia dini adalah kegiatan bermain peran. Pelaksanakan tindakan mengikuti prosedur penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Perencanaan, pelaksanakan tindakan, pengamatan, refleksi. Secara rinci, prosedur penelitian tindakan kelas ini dijabarkan sebagai berikut. Perencanaan. 1. Setelah penetapan penelitian kegiatan bernyanyi, maka kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan beberapa hal yang diperlukan pada saat melaksanakan tindakan. A. Membuat modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran EPP. B. Membuat lembar observasi terhadap anak usia dini dan guru untuk memantau kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. C. Menyiapkan perangkat pembelajaran antara lain alat dan bahan untuk membantu anak usia dini dalam belajar. D. Membuat alat evaluasi berupa tablet indikator penilaian kemampuan berkomunikasi pada tiap akhir siklus untuk mengetahui hasil yang dicapai. 2. Pelaksanakan tindakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 3. Pengamatan. Pada tahap ini yang dilaksanakan pengamatan kemampuan berkomunikasi anak usia dini dan aktivitas guru terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kegiatan bermain peran. 4. Refleksi. Pada tahap ini guru berdiskusi dengan guru pengamat tentang kekurangan-kekurangan pada siklus. E. Prosedur pengumpulan data. 1. Sumber data dalam penelitian ini adalah anak usia dini dan guru. 2. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang berupa hasil tes kemampuan berkomunikasi anak usia dini dan lembar observasi yang terdiri atas lembar observasi anak usia dini dan guru. 3. Cara pengambilan data yaitu melalui penelitian capaian kemampuan berkomunikasi dan lembar observasi. 4. Wawancara yaitu dengan cara mewawancarai guru dan anak usia dini. 5. Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mencatat dan menyalin data yang relevan dengan penelitian ini seperti data guru, profil sekolah, dan lain-lain. F. Teknik analisis data. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Analisis deskriptif dimaksud untuk memberikan gambaran peningkatan kemampuan berkomunikasi anak usia dini yang diajar dengan menggunakan kegiatan bermain peran, menggunakan simbol bintang serta beberapa peroleh anak untuk lebih maksimal. 2. Menggunakan simbol bintang untuk menentukan bobot perolehan anak setiap indikator. Menentukan skor perolehan anak dari setiap indikator. Indikator G. Indikator keberhasilan. Sebagai indikator keberhasilan dalam penelitian adalah minimal 80% anak usia dini telah mencapai kemampuan berkomunikasi kurang lebih 2,10 berdasarkan indikator yang diterapkan.
Demikianlah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.